program Talk Show Kesehatan siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini nih Sobat, yaitu tentang waspada stroke, kenali gejala sebelum terlambat. Sobat Jati, di tengah kesibukan sehari-hari, kita sering kurang peka terhadap tanda kesehatan, terutama stroke. Padahal, stroke itu bisa datang tiba-tiba dan menjadi penyebab kecacatan hingga kematian jika terlambat ditangani. Kurangnya kesadaran mengenali gejala membuat banyak orang datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam kondisi yang cukup berat nih Sobat. Nah, perlu kita pahami, stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga sel otak bisa cepat rusak. Lalu, apa aja sih tanda awal stroke yang perlu kita waspadai? Dan apa aja ya yang harus dilakukan jika stroke terjadi di sekitar kita? Nah, tenang aja Sobat Jati, untuk mengupas tuntas hal tersebut, tentunya kita nggak sendiri nih. Telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu narasumber kita hari ini, Dr. Niken Kusumastuti SPN, dokter spesialis saraf yang memberikan penjelasan dan sudut pandang medis mengenai stroke, serta pentingnya mengenali gejalanya sejak dini. Selamat siang, Dr. Niken. Selamat siang, Mbak. Baik, selain itu, Sobat Jati, talk show kita hari ini juga akan dipandu oleh host yang cantik dan luar biasa, yaitu Ibu Jehanara SSTM Kebidan dan Ibu Dr. Andes Yudia Fratidina SKM MKes Bidan. Selamat siang Ibu Jehanara dan Ibu Yudia. Selamat siang. Baik, selamat siang Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak dan Ibu di program Talk Show Kesehatan siang hari ini. Nah, Sobat Jati, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perbincangan kita dan mengupas tuntas topik yang sangat penting ini secara lebih mendalam dan berbasis ilmiah. Untuk itu, saya akan langsung menyerahkan jalannya diskusi kepada host kita, kepada Ibu Jehanara, SSTM Kebidan, dan Ibu Dr. Andes Yudia Fratidina SKM MKes Bidan. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang Sobat Sehat Polres Jati. Senang sekali saya Jehanara bisa kembali menemani siang Anda semua dalam program Health Talk di Radio Kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Ya, dan saya Yudia Fratidina, kami kebetulan berdua Ibu Jehan, kami adalah dosen dari jurusan kebidanan. Kami sangat senang sekali pada siang hari ini bisa bergabung bersama sahabat Poltekkes Jati dengan tema yang sangat menarik untuk kita dengarkan bersama. Betul Bu Yudia. Meskipun sehari-hari kami berfokus pada kesehatan dan anak, namun masalah saraf seperti stroke ini sangat dipahami oleh semua orang. Karena pencegahannya harus dimulai sejak dini, bahkan sejak kehamilan dan usia muda. Jadi kita sepakat ya, tema kita pada siang hari ini sangat cukup membahana sesuai dengan tren yang berkembang saat ini, waspada stroke, kenali resiko sebelum terlambat. Nah, dan kita pada siang hari ini telah hadir narasumber hebat kita. Terima kasih banyak Dr. Niken Kusumastuti SPN yang telah bersedia untuk bergabung bersama sahabat Poltekkes Jati pada siang hari ini. Ya, Mbak. Selamat, ya, salam sapa, selamat siang Dr. Niken. Selamat siang Ibu, selamat siang semua. Ya, mungkin kita bisa langsung atau Dr. Niken mau sapa dulu dengan sahabat Poltekkes Jati, Dr. Niken. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Nanti kita sedikit berbagi cerita tentang stroke karena memang yang patut kita waspadai saat ini, stroke menjadi salah satu penyakit yang semakin muda usia onsetnya. Jadi kita harus semakin berhati-hati. Mungkin itu yang juga perlu di-highlight. Ya, baik, terima kasih Dr. Niken. Mungkin kita langsung ya Dok, kan kita seringkali dengar bahwa orang sering bicara ini Ibu A atau Bapak A terkena serangan stroke.
kan pikiran kita tuh langsung, wah ini bisa kalau nggak terjadi kelumpuhan atau terjadi hal-hal yang pasti kita anggap suatu yang memang kondisi yang gawat darurat lah begitu sebenarnya. Tapi kalau kita bicara sebenarnya apa sih sebenarnya kondisi stroke itu, otak kita tuh sebenarnya bagaimana dok sebenarnya kondisinya dok? Baik. Stroke sendiri merupakan kelainan pada pembuluh darah otak. Jadi bisa karena sumbatan atau perdarahan. Jadi kelainannya harus di pembuluh darah. Tetapi dari PNPK stroke yang terakhir tahun 2019, gangguan pembuluh darah ini bisa di otak, bisa di medula spinalis atau kita sering sebut sumsum tulang belakang, dan di retina. Jadi gangguannya bisa sebagian atau menyeluruh dan menetap selama 24 jam lebih begitu. Oke dok. Jadi kayak ada seperti ada sumbatan di dalam pembuluh darah gitu ya dok? Ya, sumbatan atau perdarahan. Jadi bisa karena pecah pembuluh darah atau karena sumbatan. Oke. Jadi ibaratnya tanaman yang layu karena selangnya mampet ya dok. Tapi sering bikin orang bingung kejadiannya itu loh dok. Kok mendadak sekali gitu ya? Lagi aktivitas biasa tiba-tiba drop. Nah kira-kira kenapa ya dok serangan stroke seperti itu bisa secepat itu? Betul. Ini sebetulnya menjadi ciri dari gangguan pada pembuluh darah. Jadi kalau gangguan pada pembuluh darah, maka gangguannya pasti akan mendadak. Jadi onsetnya pasti mendadak. Jadi kalau berbeda dengan misalnya gangguan karena adanya tumor. Kalau tumor di otak, maka onsetnya akan perlahan-perlahan. Dari yang pertamanya misalnya hanya sering pusing, kemudian ada muntah, kemudian baru ada kelemahan. Nah, lain dengan stroke itu sendiri. Kalau stroke, pada saat itu juga pasien misalnya langsung muntah, langsung pusing, langsung lemah separuh badan, langsung pelo, langsung perot. Jadi kejadiannya segera karena pembuluh darah otak tersumbat atau pecah. Sehingga asupan makanan dari pembuluh darah itu menuju ke otak terhenti seketika. Jadi keluhannya juga akan menjadi seketika. Begitu. Oh iya, berarti dok kalau kita bilang keluhan terjadi seketika, apakah sebenarnya kondisi ini memang mendadak terjadi atau memang sebenarnya sudah merupakan ada pencetus di lama tapi baru ada prosesnya atau memang dia memang bisa tiba-tiba? Ya, prosesnya memang proses yang lama. Jadi prosesnya kronis, tapi kejadian waktu terjadinya akut. Prosesnya kronis seperti apa misalnya? Pasien dengan hipertensi lama. Kalau pasien dengan hipertensi lama, otomatis pembuluh darahnya menjadi lebih kaku. Pembuluh darahnya menjadi lebih kaku, menjadi lebih sempit. Kemudian didukung lagi misalnya pasien dengan DM. Pasien dengan DM, maka kondisi endotel atau lapisan dalam pembuluh darahnya tidak baik-baik saja, seperti pasien dengan yang perokok. Kondisi endotel pembuluh darahnya juga tidak baik-baik saja, maka memungkinkan untuk terjadi sumbatan. Sumbatannya pertamanya tipis, lama-lama menebal, hingga pada satu saat tap dia menutup sempurna dan terjadilah stroke. Jadi untuk prosesnya memang proses jangka panjang, tetapi kejadian pada saat serangan stroke-nya adalah akut, begitu. Iya, jadi izin dok, kalau kita bicara tadi karena kebetulan yang mengikuti ini kan banyak sobat muda ya, jadi memang kebetulan usia-usia muda. Jadi apakah biar mereka juga mengetahui gitu ya, hobi anak-anak Gen Z sekarang misalnya izin dok, hobi makan fast food atau makanan instan, hobi begadang atau mager, jarang gerak, itu bisa menjadi pencetus atau gimana dok? Sangat. Jadi yang kita waspadai memang kalau dulu mungkin 10-20 tahun lalu kita dapat pasien stroke usianya 50 tahun ke atas.
Tapi saat ini kita temui pasien stroke banyak sekali yang usia 20 tahun sudah mengalami stroke. Apa yang menyebabkan? Ya, penyebab terbesarnya adalah gaya hidup. Satu, mager, olahraganya olahraga jari, scroll-scroll TikTok, scroll-scroll IG. Kemudian untuk kaumnya kaum rebahan lebih suka goler-goler aja. Kemudian padahal stresornya berat, pekerjaannya misalnya berat, harus eh, apa namanya bekerja sampai malam. Karena bekerja sampai malam, asupan kopinya banyak. Asupan Hmm. kopinya banyak, ditambah boba nanti, minum boba-bobaan, ditambah lagi Cilok. betul nge-vape. Nah, Kan saya nggak rokok dok, saya nge-vape. Padahal kalau kita lihat dari penelitian terbaru, vape sendiri jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok. Jadi tidak bisa, ah kan saya bukan rokok, ini kan hanya vape. Tidak juga, sama sama berbahayanya atau bahkan lebih berbahaya. Itu yang gaya hidupnya yang harus dirubah. Karena kita sehat itu satu, olahraganya cukup. Dua, makannya cukup dan bergizi. Tiga, stresornya rendah. Kemudian yang keempat, istirahatnya juga harus cukup. Begitu. Jadi ya empat pilar ini yang harus kita jaga supaya stroke tidak menghampiri kawula muda. Begitu oke. kira-kira. Jadi bukan cuma penyakit orang tua aja, tapi juga Betul. banyak menyerang anak muda ya dok ya. Betul. Iya. Dok, tadi saya sempat dengar bahwa kalau darah tinggi itu juga menjadi pencetus ya dari kejadian stroke ini. Sementara banyak banget, sebenarnya termasuk saya ya dok, saya juga ada darah tinggi dok. Kalau lagi nggak lagi bulan-bulan tua, darahnya lebih tinggi. Oke dok, cuman gini, banyak warga yang darah tinggi, tapi merasa badannya kan biasa aja, gitu ya. Betul. Jadi malas minum obat. Nah, sebenarnya seserius apa sih kaitan penyakit darah tinggi ini dengan resiko stroke dok? Nah, baik, saya mungkin bisa bisa apa ya mengumpamakan untuk darah tinggi itu bagaimana darah tinggi mempengaruhi organ tubuh. Jadi pada saat pasien atau orang yang tidak darah tinggi, darah itu kan fungsinya menghantarkan makanan ke Ya. organ-organ tubuh. Jadi kalau kita umpamakan antar makanan ke organ tubuh, kalau dia eh, normal, begitu ya, itu seperti kita mengantar makanan ke tetangga. Pembuluh darahnya tuh bilang sama ginjal misalnya, Pak Ginjal, ini makanan ya, silahkan dimakan. Pak Ota, ini silahkan dimakan ya. Begitu ke setiap organ tubuh dia akan bersikap seperti itu. Tapi bayangkan, kalau kita dengan hipertensi, tensinya lebih tinggi. Jadi kan pembuluh darahnya juga jalannya untuk darahnya lebih lebih cepat. Kemudian makanan yang dibawanya tidak sebaik pada saat makanan itu dibawa dengan baik oleh darah yang tidak dengan tekanan tinggi. Jadi kayak nganter makanan tapi sama eh, geng motor. Datanya nggak sopan, makanannya juga bentuknya sudah tidak sopan lagi karena diantarnya istilahnya seperti dilempar-lempar begitu ya. Jadi organ yang menerima pun sakit hati. Ah, ginjalnya tidak cukup makan nanti, hatinya tidak cukup makan, termasuk otak tidak cukup makan. Jadi itulah yang dapat menyebabkan pasien dengan hipertensi pada akhirnya akan jadi multi organ failure atau kegagalan banyak organ begitu. Karena makanan yang dia terima tidak cukup baik dengan cara yang tidak baik sehingga ya terjadi kelaparan pada organ. Itu yang mungkin bisa jadi perbandingan atau bayangan kita. Ya. Berarti tensi harus dijaga ya, Bu Yudi ya. Iya. Iya. Jangan marah-marah kalau gajian masih lama, rem ditahan. Atau mahasiswa ini atau bisa ini ya dok nanti ya. Jadi kita harus ini sekarang.
Dok, izin dok. Berarti tadi penjelasannya kan enak sekali ya, clear gitu ya. Artinya untuk kita orang awam pun memahami dengan alur yang tadi dokter sampaikan soal bagaimana pemenuhan lah ya makanan dari masing-masing organ kita. Berarti pada saat otak kita tidak mendapat cukup makanan, artinya lagi iri lah ya, otak kita ini nggak dapat gitu ya. Berarti kan itu sinyal awal, artinya bisalah dia untuk menuju ke arah stroke ini. Apa salah ya dok? Gitu. Gimana dok? Jadi prosesnya proses yang lama. Jadi karena tidak dapat makanan, maka ada pembuluh darah otak di mana dia jadi tidak menerima makanan sehingga otaknya tidak dapat makanan. Sehingga pada pasien stroke kita sering dengan hipertensi yang lama, kita sering akan melihat banyaknya sumbatan-sumbatan kecil pada pembuluh darah. Yang pada akhirnya nanti sumbatan terbesar pada pembuluh darahnya yang akan menimbulkan gejala stroke tersebut. Begitu. Ya, baik dok. Dok, saya ada sedikit cerita ya dok. Kan ada rekan kami memang sempat terkena stroke. Tapi sebelum itu beliau ada pernah jatuh 2 kali dok, kayak keseimbangan kurang. Ada yang mengatakan begini, wah itu sebenarnya kemarin itu udah stroke atau udah gejala stroke. Itu benar ya dok ya? Ya, jadi stroke sendiri karena dia mengenainya otak, jadi seringkali terjadi banyak gejala sebelumnya. Jadi misalnya pasien stroke sebelumnya misalnya gangguan keseimbangan karena adanya sumbatan atau perdarahan pada otak kecil yang mengampu keseimbangan. Yang kemudian jadi itu gejala stroke karena stroke sendiri untuk stroke sumbatan bisa dibagi berdasarkan waktu. Jadi ada satu stroke yang menghilang dalam 24 jam. Jadi ada gejala, kemudian karena sumbatannya kecil, dia menghilang dalam 24 jam. Seharusnya pasien seperti itu sudah harus mendapatkan treatment sebagai pasien stroke. Tapi kadang-kadang karena sudah menghilang, orang merasa, oh aman nih, nggak apa-apa nih, nggak usah ke dokter, sudah selesai, tidak ada gangguan lagi setelah 24 jam. Tapi ada lagi stroke yang kita sebut dengan stroke complete atau stroke incomplete. Kalau stroke incomplete, jadi dalam waktu 7 kali 24 jam pasien bisa mengalami perburukan. Misalnya, awalnya pasien pelo atau perot. Kemudian hari berikutnya ditambah kebas pada wajah dan separuh badan. Pada berikutnya lagi pasiennya jadi nggak bisa ngomong. Berikutnya lagi pasiennya jadi lebih nggak bisa jalan misalnya. Nah, nanti dia menetap pada saat di 7 hari pertama. Kemudian ada juga yang pasien dengan stroke complete. Stroke complete itu dari awal misalnya dia hanya pelo dan perot dan menetap sampai ke hari-hari berikutnya tetap hanya pelo dan perot. Makanya sangat diperlukan waktu yang cepat untuk mendiagnosa pasien stroke. Jadi pasien stroke pertama kali pasti kita akan lakukan CT scan sebagai gold standar penetapan diagnosa pada pasien stroke. Dari hasil CT scan tersebut kita bisa tentukan, kemungkinannya pasien ini sudah stroke complete, kemungkinannya pasien ini stroke-nya stroke incomplete, kemungkinannya pasien ini hanya tadi yang menghilang dalam 24 jam. Demikian. Oke. Berarti tanda yang paling gampang buat kita yang bukan dokter spesialis saraf, kita dok ya orang awam, supaya kita tidak telat membawa mereka ke rumah sakit. Artinya kalau lihat wajah dia mengeluh wajahnya keras, terus lemas, bicaranya pelo, itu ya dok salah satu tanda yang paling cepat bisa kita kenal. Nah, kalau udah ada muncul tanda seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan? Soalnya dok, saya pernah lihat di TikTok media sosial, ada misalnya kalau melihat tanda-tanda awal stroke, ditusuk jarinya pakai jarum,
terus atau memberi air minum saat orangnya lagi lemes. Nah itu kira-kira nggak dok? Baik, yang harus dilakukan adalah membawa pasien stroke sesegera mungkin setelah ke tahu kalau pasien ini terserang stroke atau ada gejala stroke. Karena stroke itu ada golden periodnya. Jika pasien kurang dari 4 jam sudah dibawa ke rumah sakit dan kita tegakkan bahwa pasien ini stroke infarct dengan segala macam syarat dan ketentuannya, maka dapat dilakukan terapi yang kita sebut dengan RTPA. Jadi RTPA itu diberikan obat untuk melisiskan bekuan darah sehingga pasien eh, tidak terganggu otaknya dalam waktu yang lama. Jadi kemungkinan untuk kembali sembuh 100%-nya lebih besar. Kalau lebih dari 4 jam, maka kemungkinan untuk dapat treatment RTPA ini menjadi tidak ada. Jadi kemungkinan untuk dilakukan terapinya ya terapi yang seperti biasa, terapi obat-obatan seperti biasa karena golden periodnya sudah terlampaui begitu. Jadi kalau memang jadi itu jadi mitos atau ini dok, kalau lihat peredaran darah lancar itu dok? Iya lupa. Sangat mitos Ibu. Karena kalau kita mengeluarkan darah dari jempol kaki itu kan perifer ya, pembuluh darah perifer. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembuluh darah yang di susunan saraf pusat. Jadi tidak akan menghilangkan apapun itu, sumbatannya hilang atau perdarahannya berkurang kan tidak. Nah, mungkin dismissnya pada saat pasien ditusuk, ternyata pasiennya yang tadi, yang stroke menghilang dalam 24 jam. Oh, setelah ditusuk normal lagi. Begitu. Padahal itu hanya salah satu jenis dari stroke infarct. Bukan karena ditusuknya, tetapi karena memang sudah perjalanan penyakitnya dia untuk kembali kurang dari 24 jam. Begitu. Oh iya, baik. Ini juga ada lagi dok. Maaf ya dok, karena kami kan biar kita clear ya dok. Jadi gini, ada juga, oke itu udah kita kejawab mitos ya. Saya aja tadinya sempat begitu loh dok sama keluarga, kok ini cepat susut gitu ya dok. Terus ada juga begini dok katanya, karena itu terjadi gangguan atau perdarahan di otak, itu pasien yang kalau kena stroke, kita kan nggak tahu ya dok, katanya nggak boleh diangkat dulu, malah mempengaruhi dari gangguan peredaran itunya. Sementara itu terjadi perdebatan, kan ini harus segera dibawa, katanya harus nunggu dulu beberapa menit, tenang, didatarkan, baru boleh diangkat. Benar ya dok? Iya, kalau misalnya pasien gangguannya pada pembuluh darah otak, sangat tidak apa-apa Ibu segera diangkat. Dia tidak ada gangguan pada medula spinalisnya, pada leher, kemudian gangguan cedera leher kan tidak ada. Jadi sangat boleh untuk segera diangkat. Tidak sama sekali tidak berpengaruh pada pasien stroke untuk segera diangkat tadi. Justru harus segera mungkin dibawa ke rumah sakit. Yang tidak boleh dilakukan justru adalah menunda pasien untuk dibawa ke rumah sakit. Golden periodnya kita kejar. Ya, baik dok. Waduh, sangat ini sekali dok. Jelas untuk kami semua di sini, berarti mudah-mudahan nggak ada yang terjadi ya dok. Tapi kalaupun terjadi, sahabat-sobat Jati ini sudah mendapatkan pemahaman yang benar jika ketemu pasien stroke ini. Nah, berarti kan kita tadi bicara golden period gitu ya dok ya. Berarti kalau golden period kita harus segera, kalau yang kami baca kan katanya 4 jam, tapi saya nggak tahu nih salah atau benar. Berarti kita boleh bawa dalam posisi apapun ya dok. Artinya kalaupun mobil itu adanya hanya bisa duduk, nggak harus rebahan ya dok ya, nggak harus tiduran. Betul. Posisi yang terbaik di head up 30 derajat, Ibu. Oh, 30 derajat. Oke, dok. Baik. Oke, dok. Berarti kuncinya adalah kecepatan.
eh, dan waktu adalah emas gitu ya dok ya, golden period. Sebenarnya kenapa sih waktu berapa jam pertama ini dianggap sangat menentukan nasib penderita stroke dok? Baik, karena kita bayangkan begini Ibu. Pada pasien dengan stroke sumbatan itu bisa bertambah besar, bertambah lebar seiring dengan waktu pasien ini ditangani pertama kali. Nah, jika sumbatannya bertambah besar, maka wilayah yang terkena stroke itu akan menjadi lebih lebar. Kalau wilayah yang terkena stroke lebih lebar, maka yang terjadi adalah gangguan atau klinisnya akan menjadi lebih berat. Karena kan letak pusat otak itu dekat-dekat. Yang untuk gerak dekat dengan untuk yang perasa, kemudian dekat juga untuk saraf-saraf wajah. Gitu. Jadi semakin lama ditunggu, ya akan semakin lama atau semakin berat klinis pasien. Demikian. Semakin berat keparahannya dok ya. Iya, Makanya mungkin kenapa setiap hasil kesembuhan tiap orang itu berbeda-beda gitu ya dok ya. betul. Oke, Betul. baik dok. Sebenarnya apa dampak terburuk dari stroke ini dok? Selain meninggal ya dok. Tapi mungkin Padahal meninggal nggak kita minta lain ya dok ya. kalau meninggal dampak terburuk apa gimana? Apa malah lebih baik? Kan kalau istilahnya apa? Hidup segar mati tak mau kalau stroke itu ya dok ya. Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Oke dok. Kira-kira sebenarnya apa sih dok dampak terburuk dari stroke ini? Dampaknya dari berbagai sisi sebetulnya, Bu Jihan. Kalau Ya. misalnya kita lihat ya, pasien stroke itu secara ekonomi pasti nanti akan tergantung, secara sosial akan tergantung. Kemudian karena ketergantungan itu orang yang biasanya bangun pagi sehat, bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, terus tiba-tiba menjadi tidak berdaya, maka pasien pasti akan merasa ada depresinya. Tapi jangan lupa bahwa caregivernya juga sama depresinya. Misalnya bapak yang terkena, sudah marah-marah ini bapak, udah depresi, udah marah-marah. Nah, istrinya nggak kalah depresi. Biasanya yang cari uang bapak, biasanya yang apa namanya beresin rumah, ada yang bocor segala macam bapak. Ini tiba-tiba bapak nggak ada atau nggak bisa berfungsi seperti semula. Maka ibu harus jadi tulang punggung untuk semuanya. Ekonominya juga, ini ngurusin segala macam, masih ngurusin rumah dan masih ada perasaan ngurus orang yang disayang itu kan juga luar biasa sedihnya. Jadi sebetulnya beban terbesar pada pasien stroke itu selain penyakitnya, ya hubungan sosial dan ekonominya itu sendiri. Maka yang sangat kita waspadai itu, kadang-kadang pasien datang, pasien sudah tidak mau, sudah sakit, sudah lemes, masih tidak mau berobat, tidak mau bergerak. Nah, setelah itu keluarganya yang menjadi sasaran. Yang perlu kita ketahui bahwa setelah pasien stroke dan mendapat ada kelemahan pada tubuhnya, maka obat-obat stroke yang kita berikan adalah obat-obat yang menjaga supaya tidak terjadi stroke berulang. Nah, kelemahan yang sudah terjadi bagaimana? Kelemahan yang sudah terjadi itu pasien stroke harus mau untuk bergerak, untuk melatih tubuhnya. Kalau misalnya tangannya lemes, ya tangannya digerakkan, diangkat. Nggak bisa dok bantu dengan tangan satunya. Kaki gerakan, dibantu oleh keluarganya. Bicara, nggak bisa ngomong dok. Suami saya tuh bisa dok, jalan ini biasa, jalan ambil apa-apa sendiri, tangan masih bisa bergerak. Tapi nggak bisa ngomong dok. Iya, berarti yang terkena adalah pusat bicaranya. Maka ibu atau keluarga harus banyak ngajak ngobrol. Dok nggak bisa dok saya ngajak ngobrol dok.
Soalnya saya kerja dok, karena suami saya begitu, saya harus kerja. Gimana ya dok? Ya boleh, disetelkan lagu-lagu. Dulu senengnya apa misalnya? Dulu senengnya dangdut, ya setelkan dangdut. Dulu senengnya ngaji, ya setelin murotal. Dulu senengnya keroncong, ya disetelkan keroncong begitu. Jangan senengnya dangdut, disetelkan murotal. Atau gitu sebaliknya, karena itu Iya. akan Senang berbeda. Korea gitu ya, Dok? Iya, karena rangsangannya akan berbeda. Jadi, silahkan pasien dirangsang. Karena saya sering ibaratkan pada pasien bahwa pasien yang terkena stroke itu bukan kalau kita mengibaratkan, bukan kayak satu tempat begitu terkena banjir, di mana saat banjir surut bisa tanamannya bisa tumbuh lagi, bisa diinikan lagi gitu ya. Tapi satu wilayah terkena bom. Bagaimana kalau satu wilayah terkena bom? Satu wilayah terkena bom, ya hitam semua. Sudah gitu masih ada efek radiasinya. Saya sering mengibaratkan sebagai Garut misalnya. Garut kena bom. Maka Garut ini sudah nggak bisa mensuplai padi untuk Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan? Dibantuin sama sekitarnya. Karena sel saraf itu adalah sel yang paling manja. Dia tidak bisa, kalau sudah mati nggak bisa hidup lagi, tetapi dia punya plastisitas yang tinggi. Jadi daerah sekitarnya bisa dipacu untuk bekerja lebih dari 100%. Kalau misalnya ini Garut kena bom, nggak bisa tanam padi lagi gitu ya, maka bisa gunakan misalnya Sukabumi suruh nanam padi yang kayak Garut, Cianjur suruh nanam padi kayak Garut, Tasik suruh menanam padi yang kayak Garut. Oke, kalau misalnya Cianjur sama Sukabumi suruh nanam padi, dia masih bisa karena memang dia penghasil padi juga. Apa kabar dengan Tasikmalaya, tempatnya Bang Haji Oma Irama? Dia bordir, Bu. Dia em, apa namanya? Suplai penyanyi dangdut. Bisa dia nanam padi? Bisa, asal dirangsang. Iya. Tangannya tadi yang misalnya tangannya tadi ditekuk-tekuk. Oh, biar si Tasikmalaya tahu, oh tugasnya Garut kemarin nekuk tangan. Bisa nih ku bantu begitu. eh Dia tugasnya apa? Tugasnya ngomong, oh ya bisa aku bantulah sedikit-sedikit begitu. Jadi memang kunci pada pasien stroke untuk kembali pulih seperti semula adalah latihan. Hmm. Demikian kira-kira. Oke, dampaknya berarti bukan cuman fisiknya aja, ekonomi kena, kayak layaknya bom ya dok ya tadi. Betul. Fisiknya kena, psikisnya kena, ekonominya bahkan udah satu ini ya, satu luar biasa ya. Nah, karena dampak yang luar biasa sangat berat, dok, bukan hanya si penderita tapi keluarganya juga ikutan kena gitu ya dok. Kira-kira sebagai masyarakat umum ada nggak ya dok tips sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini gitu ya dok ya supaya kita terhindar dok dari stroke. Baik. Eh, Kembali lagi ke gaya hidup sehat. Tadi Hmm. yang 4 tadi dipenuhi. Istirahatnya cukup, makannya baik dan cukup, kemudian olahraganya cukup, kemudian yang terakhir adalah ya hindari stres. Nggak usah mikir negara, sudah dipikir. Jadi nggak usah ikut pusing. Nggak usah pikirin negara ya dok ya. Oke oke baik. Ya, ya betul. Dok, enak sekali nih ngobrolnya dokter. Sebegitu lengkap, komplit penjelasan memang sampai bagaimana pengobatan. Cuma saya izin dok, saya masih penasaran nih soal kita bicara stroke ini ya. Kan banyak juga di kita itu terjadi pasien stroke itu kan jatuhnya di kamar mandi. Sehingga seringkali orang awam kalau udah jatuh di kamar mandi pasti stroke dan nanti akhirnya gawat. Kan itu mitosnya begitu ya dok. Itu sebenarnya memang air di kamar mandi itu memang tidak boleh yang dingin atau memang harus hangat untuk orang yang resiko untuk stroke ini dok karena banyak sekali kan kejadian jatuhnya itu di kamar mandi itu dok. Iya, sering sekali pasien stroke terkenanya di pagi hari, kemudian subuh terutama, dan seringkali ditemukan di kamar mandi. Eh,
jadi misteri ya Bu, apa yang terdapat di kamar mandi begitu. Nah, sebetulnya yang salah satu yang mungkin menjadi alasan adalah ada yang kita sebut dengan hipertensi nokturnal. Jadi tensi yang naik pada saat pasien tidur pada saat malam hari. Nah, karena tensi yang naik itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya stroke, entah itu stroke perdarahan ataupun eh, stroke pada sumbatan. Nah, prosesnya malam, kemudian terjadi stroke-nya, onsetnya pada pagi hari. Jadi seringkali bangun tidur tiba-tiba sudah nggak bisa jalan. Atau pada saat bangun tidur masih proses terjadi stroke itu sendiri. Pada saat sudah di kamar mandi, barulah terjadi serangan stroke itu. Begitu. Oke dok, berarti memang benar-benar harus dijaga supaya kita nggak kena stroke loh Bu Yudia. Karena dampaknya nanti kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa hang out lagi ya dok ya. Oke, dokter luar biasa sekali penjelasannya, nggak terasa udah 45 menit, sungguh berharga. Intinya kesimpulan mungkin jangan abai ya dok dengan sinyal tubuh kita sendiri, termasuk ngejaga dari badan kita sendiri. Ya, benar Bu Jehan. Tapi kita juga mesti ingat tadi ini, makasih banyak nih dok. Petua-petuahnya banyak banget. Ingat pola kita sehat tadi ya dok ya, 4 tadi. Dan ingat ya juga semakin bahwa untuk pasien stroke ini adalah semakin cepat kita bawa, semakin itu yang terbaik. Tidak ada posisi harus bagaimana, tidak ada tusuk jarum untuk keluarin darah kan gitu ya dok. Pokoknya Betul. yang penting golden period itu yang kita kejar. Gitu ya dok. Betul. Iya. Terima kasih banyak Dr. Niken Kusumastuti, spesialis saraf atas ilmu dan waktunya. Sangat mencerahkan kami semua di sini. Kapan-kapan kita ketemu langsung ya dok ya, di kafe-kafe mana ngopi-ngopi cantik ya Bu Yudia ya. Iya benar. Mungkin dok izin closing statement dok. Baik, karena stroke itu adalah penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia dan penyebab kecacatan pertama di dunia, maka sebaiknya ya kita jaga tubuh kita jaga diri kita supaya tidak sampailah penyakit stroke itu menghampiri kita. Demikian. Sehat selalu. Oke, terima kasih dok. Terima kasih juga untuk semua sobat sehat yang sudah menyimak. Saya Jehanara dan rekan saya Ibu Yudia dari jurusan Kebidanan Poltekkes Jati pamit undur diri. Terima kasih dokter. Tetap sehat. Sampai ketemu. Sampai ketemu ya dok. Mudah-mudahan nih karena sebenarnya karena kita durasi dok 45 menit. Padahal banyak juga pertanyaan tapi beberapa udah kami akomodir gitu ya. Sampai ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan belum bisa kita ini dok. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dokter bisa bersama kami lagi bersama untuk sehat seluruh generasi muda dan sehat untuk kita semua. Makasih banyak. Silakan moderator. Baik, Sobat Jati, gak kerasa nih kebersamaan kita dalam program Talk Show Kesehatan siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan yang telah kita bahas bersama tadi, kita dapat memahami bahwa stroke merupakan kondisi darurat medis yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berdampak besar bagi kehidupan terhadap kualitas hidup seseorang. Namun, kabar baiknya, stroke juga dapat dicegah nih sobat, dan ditangani lebih baik jika kita kenal faktor risiko serta gejalanya sejak dini. Maka kita harus lebih waspada ya sobat. Nah, tanda-tanda seperti wajah menurun sebelah, kelemahan pada tangan atau kaki, bicara pelok, hingga pusing hebat mendadak tidak bisa kita abaikan. Ingat, waktu adalah kunci utama penanganan stroke. Semakin cepat ditangani, semakin besar juga peluang untuk pulih dan terhindar dari kecacatan permanen. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menerapkan pola hidup sehat, rutin memeriksa kesehatan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala stroke di sekitar kita.
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Dr. Niken Kusumastuti SPN, atas ilmu, wawasan, dan penjelasan yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada host-host kita, Ibu Jehanara SSTM Kepidan, dan Ibu Dr. Andes Yudia Fratidina SKMM Kesbidan, yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Dan tentu saja terima kasih untuk para sobat jati yang telah setia mendengarkan dan mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menambah pengetahuan serta mendorong kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga kita. Saya, Maria Florencia Christine, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program Talk Show Kesehatan dengan topik-topik menarik dan edukatif lainnya. Bersama Radio Polkas Jati, kita sehat dan cerdas. Terima kasih Terima dokter. kasih. Sampai Terima jumpa kasih. lagi. Terima kasih, dokter. Undur diri ya dok. Iya, Bu.